2, 1. Halo, welcome back to Miss Dias RD Channel with me, Miss Dias. Dan Miss Dias hari ini ditemenin sama bintang tamu yang masih sama dari episode berikutnya. Sebelumnya. Dan obrolan kita kali ini udah bukan lagi tentang ngomongin COVID itu. Oke, Miss Dias tahu kamu sudah sedikit kenyang dengan COVID itu. Oke, kita hari ini ngomongin tema yang menjadi persepsi setiap mahasiswa baru-baru awal S1 lah gitu. Jadi persepsi mahasiswa itu adalah dosen tuh nggak punya hati ya, ngasih tugas melulu gitu. Dosen tuh mostly killer ya. Dosen itu adalah makhluk tak tersentuh gitu. Dosen tuh nggak bisa jadi teman. Dosen tuh ya yang beda levelnya gitu sama kita gitu. Nah, sekarang Miss Dias mau meng-cross check persepsi ini pada bintang tamu yang mantan ini jarang loh orang bisa ngobrol sama mantan. Nah, Miss Dias ngobrol sama mantan nih. Kalian bisa nggak ngobrol sama mantan? Ya jadi mantan mahasiswa. Halo. Iya, itu dia. Masih tadi dia jadi di podcast berikutnya sebelumnya dia jadi ibu dinas kesehatan, terus jadi mahasiswa S2, sekarang jadi mantan mahasiswa. Oke. Kamu menempati 3 role yang berbeda loh dalam 3 podcast ini. Hebat kan aku. Hebat. Hampir special. Mata kuliah drama dapat berapa? Drama dapat A+. Oke, sudah kuduga. Oke, jadi nggak salah berarti. Oke, mantan mahasiswa. Jadi tolong dikonfrontir lah. Diberikan persepsi Anda terhadap persepsi itu tadi si mahasiswa S1 awal-awal itu yang berpikiran bahwa dosen itu seperti yang tadi itu. Menurut Anda emang gitu? Dosen killer. Dosen jahat. Dosen nggak punya hati. Jujur ya, to be honest. Aku juga gitu dulu tau Kak. Oke. Terus apa yang membuatmu akhirnya berpikir sebaliknya? Oke. Jadi problemnya adalah kan kita orang baru, belum begitu mengenal, terus nggak berani sok asik juga sama dosen. Ya, automatically bakal mikir kayak, susah nih ngobrol sama dosennya ini. Sakit kali dosennya tuh atau ya gitu, dosennya jarang main-main, jarang bercanda gitu di kelas. Tapi kesalahannya adalah kita sendiri yang tidak mencoba untuk membangun hubungannya itu gitu loh. Padahal kalau kita berusaha untuk kayak berusaha ramah, berusaha put respect and honor, tapi friendly juga sama dosennya, pasti responnya akan seperti itu juga. Jadi ada timbal balik gitu loh. Kalau kita nggak nyoba deketin, ya kali dosen yang deketin kita terus cengenges gitu kan nggak mungkin. Ya nggak? Mungkin sih, kalau dosen itu ada intention yang lain gitu. Dosen kan manusia cuy. Kan dia juga punya rasa tertarik gitu. Apalagi dosennya single. Pengalaman? Pengalaman? Nggak ada sih. Enggak. Pernah nggak ya? Enggak sih. Jadi Jadi mungkin kenapa mahasiswa bisa berpikir seperti itu karena mahasiswa tidak berani membangun hubungan gitu. Iya. Terus gimana caranya membangun hubungan dengan dosen menurut Anda mantan mahasiswa? Tips and trick. Pertama, show yourself di dalam kelas. Kayak berusahalah seaktif mungkin di kelas. Tuh, plus poinnya adalah kamu dikenal. Kedua, kamu dapat nilai. Ketiga, dosennya jadi tahu kamu. Sama aja sama yang pertama. Wait. Boro-boro mau angkat tangan. Kan dia punya persepsi yang menakutkan terhadap dosen itu. Dia nggak berani angkat tangan, cuy. Ya udah.
Tapi kan kamu butuh nilai. Jadi cara untuk mencari nilai adalah dengan being active in the classroom. Lah, emang Kalau kamu mahasiswa wait. Emang mahasiswa sekarang kamu pikir butuh nilai? Terus mereka lulus dari mana? Dari belas kasihan dosen. Alah, salah. My God, yaudah. Nah, dari situ, dari statement itu juga sudah menunjukkan bahwa dosen hatinya sangat besar. Oh, jadi mereka dikasihanin terus dilulusin gitu? Iya. Harusnya mereka ngaca tuh, udah sebaik itu dosen kalian masih juga ngerasa galak, jahat, or something. Oh gitu. Oke, kamu tipsmu yang pertama itu akan angkat-angkat tangan terus aktif gitu. Itu cara mau. Kalau terus kalau lagi kondisinya normal di mahasiswa gitu ya. Kan ada mahasiswa tidak dalam kondisi normal. Maksudnya dengan ketakutan berlebih yang seperti tadi itu. Nah, kalau itu mungkin harus dari diri sendiri, tumbuhkan motivasi kalian untuk nggak boleh takut. Gimana dong, Kak? Bisa ya takut sama dosen? Lah, ada lah takut sama dosen. Mungkin dia memiliki traumatik pada dosen A, tapi dia malah mengaplikasikannya juga pada dosen B, C, D, E, dan F gitu. Padahal dia misalnya pernah dimarahin atau pernah dicutekin sama dosen A. Tapi jadinya ketika dia ketemu dosen B, C, D, E, dan F gitu, dia mikirnya itu sama aja kayak dosen A. Jadinya dia takut gitu, trauma gitu, nggak berani jawab gitu. Mau jawab itu udah berasa. Gitu mungkin ya. Kan masalahnya, kan tadi aku bilang exception-nya adalah bagi mahasiswa normal. Maksudnya yang nggak punya sejenis traumatik gitu loh. Nah, terus kalau misalnya kalian itu memang kayak gitu, ada traumatik terhadap satu dosen, ada baiknya observe dulu dosen yang lain gitu loh. Maksudnya lihat tingkah dosen itu Iya, dosen juga manusia cuy, punya tingkah aneh kan. Iya, tingkah dosen itu, treatment dosen itu ke students yang lainnya. Pasti kan satu dosen dan dosen lain itu berbeda. Jadi kalau dosennya itu udah friendly, kalian nggak perlu punya rasa takut yang berlebih seperti itu, gitu, menurutku. Terus tips yang lainnya? Udah. Oke, berarti mengobservasi ya. Kalau ngomongin ngobservasi, kalau observasinya itu kebablasan sampai 1 semester, itu kan udah selesai tuh mata kuliah sama dosen itu ya. Itu gimana ya, Kak? Pasti ketemu lagi di semester depan. Iya, tapi karena kakak ngerasa mereka kayaknya lagi observing kakak gitu. Kayak dia ngeliatin, tapi dia nggak ngerespon. Kayak sesuatu terjadi di kepala mereka gitu, pemikiran itu. Tapi mereka nggak bilang, kalian lagi mikirin apa? Atau dan lain sebagainya. Kelamaan gitu, observingnya gitu, kelamaan gitu. Di tengah lamunan mereka yang diem, bengong, nggak jawab kakak, itu harusnya kakak kagetin. Woi, mikir apa gitu. Ya, apa ya? Ya, jadinya itu kan dari sisi mahasiswa tuh yang anggap dosennya ABC itu ya. Dari sisi dosen juga mikir kali ngelihat mahasiswanya yang mukanya kalau dibilang ketakutan, enggak juga. Kalau dibilang mikir tapi nggak ngomong-ngomong, enggak juga. Tapi gimana ya? Kita kan juga observe mereka loh. Kalau kalian observe dosennya ngobserve kalian gitu. Kayak sementara mereka diam dan tidak menjawab atau tidak merespon, kakak kan ngobserve mereka. Mereka ngapain ya? Oh, mereka mikir kok gitu. Mikir apa tapinya gitu kan? Anyway, aku mau nanya. Kakak pernah mengobserv diri sendiri nggak? Kakak ngerasa galak nggak sih di kelas? Karena beda mata kuliah, beda treatment sih sebenarnya. Oke. Kayak gimana? Misal di mata kuliah yang berjenis yang tingkat dasar, mata kuliah tingkat dasar yang kayak ya, yang basic apa gitu kayak misalnya yang 1, 2, 3 yang gitu-gitu yang ada gitu-gitunya. Reading. Kayak itu kan mata kuliah dasar tuh. Apalagi IEC gitu kan. Ya itu
jenis mata kuliah itu ya kakak cenderung disiplin gitu. Disiplin, enggak ada bakat gue marah-marah gitu, enggak ada. Muka zombie gitu enggak pernah lah. Bukan enggak pernah sih, mungkin pernah kalau lagi PMS atau lagi salah-salah apa gitu kan, salah makan gitu misalnya. Yang namanya manusia lah, punya masalah selain itu dan nggak sengaja kebawa sedikit atau apa ya. I try to be professional gitu, tapi sometimes kan ya namanya manusia. Tapi pada mata kuliah yang level atas, maksudnya yang kayak misalnya atas itu adalah dari mata kuliah di semester 5 ke atas tuh, karena dia mikir bahwa mahasiswa di semester 5 ke atas itu sudah memiliki kematangan yang cukup untuk mengerti, oh nih dosennya lagi bercanda, oh ini dosennya lagi serius gitu. Jadi Miss Dias akan lebih cair dan lebih lebih menyatu dengan mahasiswa, terutama di mata kuliah drama atau jenis-jenis mata kuliah yang slow lah, yang bukan textbook oriented gitu loh, yang practical kayak gitu. Kurikulum material development kan sebenarnya material developmentnya itu kan praktek gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya benar-benar diskusi dari meja ke meja, datengin satu ke meja gimana, ada problem gimana harusnya dan lain sebagainya. Itu udah benar-benar down to earth banget gitu loh, udah. Ya beda treatmentnya setiap mata kuliah gitu. Jadi kalau di generalisir, saya jenis dosen yang apa gitu dalam 3 kata. Mungkin jenis dosen yang disiplin, pasti itu harus tuh, disiplin tuh wajib gitu. Easy going, kreatif. Nah ya, itu ya. Buktinya sampai bikin podcast. Oh iya ya. Ya, nggak tahu, ini kan gabut. Gabut yang hakiki. Oke. Berfaedah maksudku. Berfaedah. Astungkara lah berfaedah untuk mereka yang masih mikir bahwa seluruh dosen itu menyeramkan dan lain sebagainya gitu. Teruskan perspektif itu karena dosen juga kayak manusia biasa kan. Semuanya itu punya personality yang beda-beda. It depends on you, how you treat them. Because the way you treat people, that's how people gonna treat you. Agree atau enggak, Kak? Agree banget. Karena dosen juga manusia gitu. Dulu sebelum jadi dosen gue juga mahasiswa kali. Yang tahu bagaimana rasanya ditreat dosen dengan cara A, B, C, dan D gitu. Dan dari situ juga belajar lah pastinya. Oh ternyata nggak enak ya diginiin. Oh nggak enak ya digituin gitu kan. Ya udah, sekarang ya kalau kakak pribadi ya, bukan tipe-tipe balas dendam. Yang ya gimana ya? Iya, kan ada lah yang tipenya balas dendam gitu. Oke, gue diginiin sekarang, nanti gue jadi dosen, gue gituin juga mahasiswa gue, kan gitu, ada yang gitu ya. Tapi enggak semua dosen tuh intinya sama gitu ya. Dan semua punya personality yang berbeda. Nggak semuanya kok menyeramkan, nggak semuanya kok nggak bisa diajak ngobrol gitu. Betul. Dan sama harus tahu kondisi juga sih. Kalau misalnya emang dosennya kelihatan lagi bad mood, ya jangan juga dijailin gitu loh. Ntar malah jadi singa. Dosennya lagi. Jangan membangunkan singa bobo. Iya betul. Singanya bobo kok. Bobo bukan tidur, bobo. Dia manja sebenarnya kalau lagi bobo. Tapi dia singa. Ingat, dia singa. Apa bedanya bobo sama tidur? Kalau bobo itu lebih manja. Aduh. Kalau tidur itu common sense, tidur udah tergelepar gitu aja. Kalau bobo itu kayak gimana gitu. Oke. Aku googling ntar beda tidur sama bobo. Oke. Gak ada. Gue yang bikin kamus dia. Konten baru tuh Kak, kamus dia. Nanti ada ya, selain Oxford Dictionary, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanti ada Miss Dias, ada punya kamus ya. Ditunggu. Oke. Yang lagi satu gini, mereka berpikir bahwa kayak gue nggak mungkin punya hubungan yang bagus sama dosen gitu, apalagi sampai temenan gitu misalnya. Gimana ya? Oh, that's not true. As you can hear it,
aku aja bisa podcastan sama mantan dosenku. Ya kan? Si? No, listen. Oh iya ya, ya. Listen gitu. dan nggak cuma sama Miss Dia, sama Mister yang lain juga masih kok tetap menjalin komunikasi, kayak sekedar nanyain, Mister apa kabar, Mister gini-gini, Mister gitu-gitu, and stuff. Again and again, it depends on you gitu loh. Selama kamu mau berusaha membangun hubungan itu jadi mahasiswa yang baik, ya sama aja kayak ngebangun hubungan sama teman atau sama pacar. Kenali dulu, terus treat the way you want to be treated, gitu kan. Gitu. Jadi perlakukanlah dosenmu seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu nggak mau dicuekin, jangan cuekin dosennya, gitu loh. Ya. Kalau kamu mau disayangin, ya sayangin dosennya. Nah, aduh pengen banget disayangin. Ya gitu. Jadi buat mahasiswa di luar sana yang masih berpikir kalau dosen kalian itu A, B, C, D, E, F yang adalah negatif, itu coba kamu observasi kembali. Ya, betul. Apakah benar beliaunya seperti itu? Atau itu hanya persepsi awalmu aja gitu, setelah melakukan hipotesis, lalu penelitian, lalu menyimpulkan dan diskusi, pembahasan. Kepanjangan. Oh iya, maaf. Ya, terlalu saintifik ya. Jadi maka kamu akan menemukan kesimpulan bahwa dia ternyata apa gitu. Beliau ternyata bagaimana dosen. Apa bisa diajak bersahabat atau tidak? Apa bisa dilanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak? Betul. Jenjang yang lebih tinggi maksudnya? Berteman gitu loh. Oh gitu, oke. Kemarin kan profesional antara mahasiswa dan dosen, sekarang berteman gitu. Misalnya bro and sis gitu kan. Iya. Ya, tapi bisa yang lebih tinggi juga gitu misalnya. Ya, siapa tahu dia single kan gitu kan, lagi-lagi. Kan ya. Gitu. Bisa. Ada. Emang masih ada dosen yang single? Di kampus ada. Ada. Saya nggak tahu. Nanti kita ngosip, oke? Habis ini. Jangan di sini. Oh, jangan di sini. Oke. Itu dek bukan dek lu, dek listener gitu ya, audiens yang lainnya. Oke? Miss mau state untuk menutup bahwa dosen juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Oke. Gitu ya. Nah, itu baru keluar. Itu rockersnya mau nyanyi ya? Ada usaha ini udah nutup. Oke, sorry. Jadi gitu aja podcast episode yang ini tentang killer dosen ABCDE yang negatif. Tapi coba observe kembali, coba dilihat kembali bahwa dosen itu juga manusia. Oke, see you di podcast berikutnya. Like, comment, subscribe. Tadi lupa gue bilang gitu. Bye. Bye.